Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai parameter pencemaran dan cara menjaga kualitas air dengan dosen pengampu yaitu Ibu Alinda Fitrotunisya STMN dengan mata kuliah pengolahan limbah dan keselamatan industri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan saya Fitri Hafitah Chandra dengan NIM 245210047. Kemudian ada rekan saya Nadia Eka Putri dengan NIM 245210057, Karina Deas Amira dengan NIM 245210058, dan Kansa Dia Azahra dengan NIM 245210064. Nah, sebelum memulai, mari kita lihat dua gambar yang ada di slide introduction ini. Nah, di sebelah kiri itu kita bisa lihat contoh ekosistem air yang sangat jernih, yang sehat, banyak terumbu karangnya, ada hewan-hewannya, terus ada penyelamnya juga, dan dia berada di kondisi yang seimbang. Nah, sebaliknya, di sebelah kanan itu kita bisa lihat ada setumpuk sampah serta limbah, juga kotoran-kotoran yang memenuhi air, di mana nanti kalau misalnya dikonsumsi oleh makhluk hidup yang ada di laut, itu akan merusak ekosistem yang ada di laut. Nah, kontras dari kedua visual itu sangat jelas. Tapi isu pencemaran air ini jarang sekali diangkat di dimanapun. Nah, pencemaran air itu nggak bisa cuma dilihat dari mata telanjang aja, karena biasanya juga standar kualitas air tuh nggak diukur dari fisiknya, kayak misalnya cuma jernih ataupun nggak ada sampah, tapi juga harus lolos uji dari parameter yang lain, seperti kayak parameter kimia, parameter biologi, sama nanti juga ada parameter radioaktivitas. Salah satunya yaitu parameter fisika. Parameter fisika yaitu indikator kualitas air yang dapat dideteksi oleh indera manusia atau dapat diukur secara fisik. Parameter fisika yang pertama yaitu turbiditas atau kekeruhan. Kekeruhan ialah kondisi air yang memiliki kandungan bahan tersuspensi atau terlarut yang akan menghalangi masuknya cahaya matahari sehingga jarak pandang dalam air menjadi terbatas atau untuk melihat ke dalam air yang makin dalam akan sulit. Kekeruhan di perairan terbuka dapat disebabkan oleh adanya pertumbuhan fitoplankton, sedimen dan erosi, partikel koloid batuan, serta air buangan dari industri. Nah, kemudian kekeruhan diukur dalam satuan NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Nilai ideal untuk air minum maksimal 5 NTU dan air bersih atau sanitasi dengan maksimal 25 NTU. Dampak dari turbiditas yang tinggi yaitu resiko terkena penyakit pencernaan, menghambat pertumbuhan tanaman air, mendorong pertumbuhan patogen, dan penyakit yang ditularkan melalui air. Next. Yang kedua yaitu suhu atau temperatur. Suhu menunjukkan panas atau dinginnya suatu air. Suhu air yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat disebabkan oleh adanya pembuangan limbah industri seperti air mesin pendingin, peningkatan partikel tersuspensi, dan radiasi matahari. Nilai ideal untuk suhu untuk air minum dan air sanitasi adalah 25 hingga 29 derajat Celcius, sementara itu untuk budidaya perairan adalah 24 hingga 30 derajat Celcius. Dampak dari suhu tinggi di perairan yaitu mempengaruhi kelarutan oksigen terlarut atau DO, yang artinya semakin panas air, semakin rendah kemampuan air dalam mengikat oksigen. Yang ketiga yaitu warna. Warna air yang baik yaitu bening, tidak berwarna atau transparan, atau tidak menunjukkan warna mencolok seperti coklat tua, hijau pekat, atau hitam. Nilai
Indikator dalam menentukan nilai ideal untuk warna yang baik dalam air menggunakan satuan TCU atau True Color Unit. Nilai ideal untuk air minum yaitu maksimal 15 TCU dan air sanitasi pada maksimal 50 TCU. Warna air yang berbeda-beda dapat disebabkan oleh zat organik atau logam. Jika berwarna kuning atau merah, kemungkinan mengandung besi atau Fe. Jika hitam, biasanya mengandung limbah organik atau mangan. Yang keempat yaitu bau dan rasa. Bau dan rasa disebabkan oleh adanya alga, jamur atau gas H2S dan amonia. Standar dari bau dan rasa yang baik harus tidak berasa dan tidak berbau. Metode pengujian bau dan rasa ini menggunakan organoleptik atau uji indera, di mana sampel air dicium dan dicicipi untuk mendeteksi perubahan. Biasanya didukung oleh parameter fisik lain seperti suhu dan warna. Yang kelima yaitu konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik pada air disebabkan oleh adanya ion-ion terlarut bermuatan seperti kation atau positif dan anion negatif yang bebas bergerak dalam air untuk menghantarkan arus. Ion-ion ini berasal dari garam, mineral, dan bahan kimia anorganik terlarut. Standar konduktivitas listrik yang baik biasanya berkisar antara 100 hingga 1000 μS per cm. Air murni justru penghantar listrik yang buruk karena sedikit mengandung ion bebas. Semakin tinggi nilai DHL atau daya hantar listrik, semakin banyak zat kimia seperti klorida, fosfat, dan nitrat yang masuk ke air atau seringkali dari limbah pupuk pertanian. Yang keenam yaitu TDS atau Total Dissolved Solids, yang artinya yaitu indikator kualitas air yang mengukur jumlah total mineral, garam, logam, dan zat organik terlarut dalam air. Kategori tingkat TDS yaitu yang pertama kurang dari 300 ppm, sangat baik untuk diminum. Yang kedua 300 hingga 600 ppm yang merupakan standar yang dapat diterima. Yang ketiga 600 hingga 900 ppm atau kualitas air menurun. Yang keempat lebih dari 1000 ppm yang artinya air tidak aman untuk diminum. TDS yang tinggi mengandung mineral anorganik berlebih yang jika dikonsumsi terus-menerus dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Yang ketujuh ada TTSS atau Total Suspended Solids, yang artinya jumlah padatan yang tersuspensi atau terapung dalam suatu sampel air yang menyebabkan kekeruhan. Standar yang digunakan yaitu dalam air bersih atau air minum maksimal hingga 50 mg per liter. TSS yang tinggi menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dasar sungai yang berakibat tanaman air mati karena tidak bisa fotosintesis dan rantai makanan akan terputus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu parameter biologi. Nah, parameter biologi ini adalah indikator kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan keberadaan, kelimpahan, dan aktivitas organisme hidup atau mikroorganisme di dalamnya. Jadi di sini akan ada beberapa parameter biologi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yaitu total coliform. Nah, ini adalah kelompok bakteri gram negatif berbentuk batang yang mampu memfermentasi laktosa pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, di sini ada kelompok genusnya yaitu Citrobacter, Enterobacter, Hafnia, Klebsiella, Escherichia. Nah, total coliform ini digunakan sebagai indikator efisiensi pengolahan air karena
Jika jumlahnya tinggi, berarti proses filtrasi atau disinfeksi air belum sempurna. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada Escherichia coli atau bakteri E. coli. Nah, ini adalah bagian dari kelompok Faecal coliform atau coliform thermotoleran yang mampu tumbuh pada suhu lebih tinggi, yaitu 44,5 derajat Celcius. Nah, keberadaannya di air merupakan peringatan keras bahwa ini air tuh tersebut telah tercemar antara kotoran manusia atau hewan di dalam waktu yang dekat. Munculnya E. coli dalam air minum berarti ada risiko tinggi keberadaan patogen berbahaya lain, seperti virus hepatitis, protozoa, atau bakteri salmonella, yang juga menyebar lewat jalur fekal. Terus yang ketiga ini ada Salmonella sp. Ini adalah Geos bakteri batang gram negatif yang menjadi penyebab utama penyakit bawaan makanan dan air. Nah, menyebar lewati jalur fekal oral dari kotoran masuk ke mulut, melalui air atau makanan yang tercemar. Spesies yang paling berbahaya adalah Salmonella typhus atau ini tuh tipes, kalau kita akrab kenalnya yaitu kayak tipes. Nah, ini tuh penyebabnya yaitu kayak demam tinggi, terus diare gitu. Nah, sering ditemukan juga pada sumber air yang dekat dengan pembuangan sampah, saluran drainase, permukiman, atau limbah peternakan. Kan, itu bisa berbahaya juga buat tubuh kita, jadi kita harus berhati-hati. Nah, yang keempat yaitu Vibrio chlorera chlorerae. Nah, ini hidup di ekosistem perairan, terutama air payau atau pesisir. Nah, uniknya lagi, Vibrio ini sering menempel pada plankton untuk bertahan hidup dan berpindah tempat. Nah, ini juga ada dampak negatif untuk, kesehatan seperti dia tuh penyebab penyakit kolera. Nah, bakteri kolera ini memproduksi toksin di dalam usus yang menyebabkan tubuh nih mengeluarkan cairan seperti masif, kayak, dia tuh diare terus-menerus kayak air cucian beras, jadi kayak yang diare gitu. Nah, kontaminasi biasanya terjadi karena sistem sanitasi yang buruk di dalam tinja penderita kolera mencemari sumber air warga. Nah, sebelumnya yang tadi, bakteri ini sangat sensitif juga terhadap asam lambung. Seperti kalau kita punya asam lambung itu tuh, eee, kayak rasanya tuh seperti suhunya panas, sedang kayak memasak air sampai mendidih, gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang kelima yaitu alga. Nah, ini alga adalah organisme autotrof atau dia mampu berfotosintesis yang memiliki pigmen hijau atau kita sebut klorofil atau pigmen lainnya. Nah, pada parameter air ini alga sering menjadi perhatian utama ketika jumlahnya meledak. Nah, keberadaan alga dalam jumlah normal sangat baik untuk oksigen terlarut, mengandung banyak nutrisi seperti fosfat dan nitrat dari limbah deterjen atau pupuk pertanian, eutrofikasi. Nah, di sini juga ada beberapa jenis alga seperti kayak blue green alga atau cyanobacteria yang ini dapat menghasilkan toksin yang mematikan bagi ikan dan berbahaya bagi kulit atau hati manusia.
Nah, yang terakhir yaitu ada plankton. Nah, ini tuh, yang terakhir di parameter biologi. Jadi plankton ini adalah organisme yang hidup melayang di dalam kolam dan pergerakannya sangat pengaruhi oleh arus. Nah, plankton ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fitoplankton, itu tuh untuk plankton tumbuhan, dan zooplankton, itu untuk plankton hewan. Nah, karena plankton ini sensitif terhadap perubahan lingkungan, mereka adalah indikator kesehatan ekosistem yang luar biasa ini. Nah, untuk fitoplankton, nah keberagamannya tuh spesies tinggi, berada di perairan yang sehat dan stabil. Jika hanya satu spesies yang mendominasi, berarti terjadi pencemaran. Nah, untuk zooplankton sendiri, yaitu berperan sebagai penghubung antara produsen primer, fitoplankton dengan organisme yang lebih tinggi, yaitu ikan. Kehadiran zooplankton tertentu juga sering dikaitkan dengan keberadaan bakteri, bakteri patogen seperti Vibrio chlorelae yang tadi, yang sering menempel pada tumbuhan. Baik, selanjutnya ada parameter kimia. Parameter kimia pada pencemaran itu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kandungan zat kimia dalam air guna menilai tingkat kualitas dan derajat pencemarannya. Nah, pada parameter ini nanti membantu menentukan apakah air masih layak digunakan untuk berbagai keperluan seperti air minum, perikanan, pertanian, dan industri atau tidak. Yang isinya nanti di parameter kimia itu ada pH. Pertama itu ada pH atau biasa disebut derajat keasaman. pH itu tuh merupakan parameter kimia yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebebasan suatu perairan. Biasanya skalanya 0 sampai 14. Yang fungsinya tuh sebagai indikator utama untuk mengetahui kondisi kimia suatu perairan, apakah di perairan itu sifatnya asam, netral, atau basa. Untuk ukuran pH sendiri, pH air yang baik untuk kehidupan organisme air itu umumnya berada pada kisaran 6,5 sampai 8,5. Untuk indikator air minum yang layak konsumsi itu berada di kisaran 6,5 sampai 8,5. Untuk air murni sendiri itu kurang lebih 7 karena itu netral, dan indikator air laut atau perikanan itu pH-nya biasanya 7,5 sampai 8,5. Dan pada pH itu sendiri ada dampak yang akan terjadi, ketika pH itu sudah, masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi, pencemaran air. Yang pertama tuh kalau pH-nya yang terlalu rendah atau asam dapat merusak jaringan organisme dan meningkatkan kelarutan logam berat. Sedangkan pH yang terlalu tinggi atau basa itu dapat meningkatkan toksisitas senyawa seperti amonia. Untuk cara menjaga kualitas pH itu sendiri tuh dapat dilakukan dengan mengontrol limbah industri sebelum dibuang, netralisasi asam atau basa, tidak membuang bahan kimia rumah tangga langsung ke perairan, dan menggunakan buffer alami atau proses pengolahan air limbah. Yang selanjutnya ada dissolved oxygen atau DO, yang berarti oksigen terlarut atau jumlah oksigen yang tersedia di dalam air dan digunakan oleh organisme air untuk proses respirasi. Kadar DO itu sendiri sangat dipengaruhi oleh suhu air, aktivitas fotosintesis, penguraian bahan organik, arus dan aerasi air, kedalaman air, kandungan zat pencemar, dan ada juga di dalam DO itu sendiri ada cara menjaga kualitasnya, yaitu dengan mencegah pencemaran organik berlebih seperti sampah, limbah makanan, meningkatkan aerasi air, ada aliran air atau aerator di kolam sungai, dan menjaga vegetasi sekitar perairan. Ukuran DO atau oksigen terlarut yang baik itu dapat diukur dalam satuan miligram per liter. Untuk yang sangat baik itu ada 6 miligram per liter, itu masuknya kategori air bersih atau organismenya itu sehat. Dan ada juga yang kategori baik itu 5 sampai 6 miligram per liter. Dan kalau sudah mulai tercemar itu ada di kisaran 3 sampai 5 miligram per liter.
kalau tercemar berat itu ada di bawah 3 miligram per liter, yang tandanya semakin rendah kadar oksigen di dalam perairan atau di dalam air itu semakin berbahaya atau bisa dikategorikan air tersebut tercemar gitu dan dapat menyebabkan kematian organisme itu. Dan selanjutnya ada cara menganalisa dari si DO tersebut, yaitu ada metode DO-meter yang tadinya dari metode DO-meter ini alat dimasukkan ke dalam air, nanti langsung menunjukkan kadar oksigennya, lalu ada metode Winkler atau titrasi, lalu ada sampel nanti ditambahkan reagent dan terjadi reaksi kimia, lalu dititrasi untuk mengetahui kadar DO dan nanti mendapati hasil pengukurannya, ditampilkannya dalam satuan miligram per liter. Selanjutnya yang ketiga ada chemical oxygen demand. Maaf, bentar. Yang berfungsi sebagai parameter untuk mengetahui jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi zat pencemar secara kimia, baik zat organik maupun anorganik. Pengukuran COD itu sendiri biasanya dilakukan menggunakan bahan kimia oksidator kuat sehingga dapat menguraikan hampir semua zat pencemar yang ada di dalam air. Lalu selanjutnya ada cara menganalisanya, itu pertama-tama sampel air ditambahkan oksidator kuat atau dikromat, lalu dipanaskan untuk mengoksidasi zat pencemar dan diukur kebutuhan oksigennya atau nilai COD-nya. Untuk cara menjaga kualitasnya itu dengan mengolah limbah industri dengan proses kimia atau biologis atau biasa disingkat IPAL. Nah, selanjutnya ada mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan mencegah pembuangan limbah organik tinggi. Lalu selanjutnya ada dampak COD terhadap lingkungan, ada menurunkan kadar DO atau oksigen terlarut, mengganggu kehidupan organisme air, menyebabkan air keruh dan berbau, dan menandakan banyak zat pencemar organik atau anorganik. Yang selanjutnya ada Oke. Maaf tadi terkendala jaringan, saya lanjutkan. Yang selanjutnya nomor 5 ada biological oxygen demand atau BOD. BOD itu sendiri adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme uraikan bahan organik dalam air secara biologis. Barometer ini menggambarkan pencemaran organik dalam suatu perairan. Untuk cara menganalisanya itu sendiri itu dilakukan dengan DO awal dan DO setelah inkubasi 5 hari pada 20 derajat Celcius atau BOD 5. Kemudian dihitung selisihnya di awal dikurangi akhir untuk menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik sehingga semakin tinggi nilai BOD menandakan semakin tinggi padat air. Kemudian ada faktor yang menentukan BOD itu ada jumlah bahan organik, suhu air, jumlah mikroorganisme, persediaan oksigen. Next. Selanjutnya ada cara mencegahnya, yaitu dengan mengolah limbah cair terlebih dahulu sebelum dibuang atau disingkat IPAL dan mengurangi pembuangan limbah organik langsung ke sungai, limbah rumah dan industri. Dan ada cara menjaga kualitasnya itu dengan mengolah limbah organik seperti tinja dan sisa makanan sebelum dibuang dan menggunakan pengolahan biologis dan biofilter. Selanjutnya ada menggunakan domestik langsung ke sungai. Next. Yang kelima itu ada nitrat atau NO3-min. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang stabil dalam air yang biasanya merupakan akhir dari proses nitrifikasi. Sifatnya dari nitrat itu sendiri itu larut dalam air dan mudah tersebar di lingkungan perairan. Fungsi dari nitrat itu sebagai indikator pencemaran nutrien, serburan air, nitrifikasi atau pertumbuhan alga, menunjukkan manusia seperti pupuk dan limbah. Dari dengan itu sendiri itu dari oksidasi amonia, nitrati, domestik, orang makanan, limbah industri, dan pupuk pertanian, proses penguraian bahan organik, kondisi air dengan oksigen rendah atau bisa disebut gangguan nitrifikasi. Yang
Yang dihasilkan dari nitrat itu sendiri ada menyebabkan eutrofikasi, ledakan pertumbuhan alga, dan menurunkan kadar oksigen di dalam air, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi berbahaya untuk diminum manusia dan menyebabkan kualitas air jadi menurun. Untuk digunakannya pun jadi menurun karena untuk diminum berbahaya dan dipakai pun berbahaya untuk kulit. Cara menganalisa dari nitrat itu sendiri itu adalah UV itu dengan ada panjang gelombang tertentu dan ini yang paling umum dan akurat. Ada dan dari reduksi kadmium, ada nitrat diubah jadi nitrit, lalu diubah warna atau biji. Ionografi misalkan dan menghitung kadar nitrat spesifik. Ukuran yang aman itu sendiri untuk air minum itu kurang dari 10 mg per liter sebagai nitrogen dan aman. Itu aman. Kadar minum itu biasanya rendah, jadi kondisi alami dan baik, dan tinggi itu menunjukkan pencemaran. Jadi semakin rendah nitrat itu cairan itu aman. Selanjutnya ada cara menjaga kualitas. Cara menjaga kualitas untuk terhindar dari nitrat itu sendiri itu limbah kenakan. Next. Selanjutnya yang keenam ada nitrit dan O2-min. Nitrit adalah nitrogen yang berada di antara amonia dan nitrat dalam nitrogen. Karena terbentuk dari proses oksidasi amonia dan kemudian berubah menjadi nitrat melalui proses nitrat. Cara menganalisa dari nitrit itu dilakukan dengan metode BRIF, di mana nitrit sampel air bermerah muda ungu yang kemudian diukur menggunakan fotometer. Itu kurang lebih 530 nm untuk menunjukkan menurut air 5 degradasi amonia. Jadi itu ada bagi degradasi air yang tentang oksigen dalam darah manusia. Jadi makhluk hidup yang ada di laut pun itu bahaya air dan menandakan masih baru. Untuk menjaga laut air itu sendiri dengan dari limbah organik yang belum terurai, dalam pengolahan air, aerasi agar bakteri pengurai bekerja optimal. Selanjutnya yang ketujuh ada amonia atau NH3. Amonia itu adalah penguraian bahan organik organisme domestik hewan. Amonia itu sangat beracun bagi organisme air kan. Dari amonia itu bahan organik. Jadi kalau misalnya laut sudah mulai cemar, kita biasanya ada kandungan amonia di dalamnya, adanya larut di air. Dan bisa juga dari siklus nitrogen. Dari amonia itu sendiri bagi organisme air dan air juga menyebabkan ikan baunya tidak selalu keseimbangan ekosistem. Yang menjaga kualitas air itu sendiri itu dengan pengolahan limbah domestik ternak sebelum masuk cairan, menjaga proses biologis, nitrifikasi dalam IPAL, dan memperbaiki kulit dan bahan organik dalam nitrogen. Cara menganalisanya itu dengan metode Nessler, menambahkan reagent Nessler, lalu terbentuk warna kuning atau coklat dan diukur dengan spektrometer. Yang kemudian ada metode Fenat atau indophenol, amonia bereaksi membentuk warna biru lalu diukur intensitasnya. Kemudian ada ion selective electrode atau ISA menggunakan elektroda khusus untuk membaca kadar amonia langsung. Dan yang terakhir ada klorida atau Ca-amine. Klorida itu adalah ion yang umumnya ditemukan dalam air dan biasanya berasal dari garam, limbah domestik, serta aktivitas industri. Klorida juga dapat berasal dari air laut ke dalam air tanah, terutama di daerah pesisir. Sifat dari klorida itu sendiri merupakan ion organik yang stabil dalam air dan mudah larut, berwarna dan tidak mudah bereaksi. Cara menganalisa klorida itu sendiri dengan metode MOR atau titrasi AgNO3. Klorida bereaksi dengan AgNO3 membentuk endapan AgCl titik akhir dari warna merah bata. Metode Volhard titrasi tidak langsung menggunakan SPM-MIN dan metode instrumen atau ion chromatografi dengan memisahkan mengukur kadar klorida secara akurat. Pengaruh dari klorida itu sendiri terhadap
asa air itu nanti airnya dapat rasa asin atau pahit dan tidak nyaman untuk dikonsumsi. Serta untuk kesehatan pun itu berbahaya. Dan ada pengaruhnya terhadap infrastruktur. Itu untuk infrastruktur itu dia bersifat korosif, jadi terhadap beton dan logam itu dapat mengalami korosif dan bisa merusak instalasi air. Cara menjaga kualitasnya itu dengan mengontrol pembuangan limbah industri seperti garam, tekstil, kimia, menghindari intrusi air laut pada air tanah dan menggunakan sistem pengolahan seperti reverse osmosis jika perlu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian parameter radioaktivitas, di mana di antara tiga parameter utama tadi, yaitu parameter fisika, parameter biologi, maupun parameter kimia, ada salah satu parameter yang jarang kita highlight, yaitu adalah parameter radioaktivitas. Nah, itu tuh sesuai dari peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air. Nah, jadi komponen utama dari parameter radioaktivitas ini tuh ada dua. Yang pertama itu adalah gross alpha, terus yang kedua adalah gross beta. Nah, yang gross alpha ini batas maksimalnya itu hanya 0,5 BQ per liter yang biasanya berasal dari elemen-elemen berat seperti uranium maupun radium. Nah, kalau gross beta itu batas maksimalnya adalah 1 BQ per liter yang biasanya berasal dari isotop seperti strontium atau sisa-sisa aktivitas industri. Nah, kalau misalnya air itu udah melampaui batas radioaktivitasnya, dampaknya itu sangat mengerikan. Bisa berdampak ke lingkungan dan juga bisa berdampak ke kesehatan. Nah, dampak lingkungan itu ada tiga. Yang pertama itu secara ekologis, terus yang kedua itu secara bioakumulasi, yang ketiga eh, secara radioaktif. Nah, yang pertama itu ada kerusakan genetik biota air. Nah, paparan radiasi tingkat tinggi di perairan itu dapat menyebabkan mutasi genetik pada organisme air, baik itu terumbu karang ataupun ikan-ikan yang ada di dalam air. Nah, selanjutnya itu adalah bioakumulasi dalam rantai makanan. Kalau misalnya zat radioaktif itu larut dalam air, terus dikonsumsi oleh biota-biota laut, nanti tuh zat radioaktif itu akan masuk ke tubuh manusia yang mengkonsumsi biota laut tersebut. Nah, sedangkan untuk gangguan ekosistem mikroba, itu nanti radiasi dapat membunuh mikroorganisme pengurai di dasar air, yang tujuannya itu untuk proses pembersihan alami sungai. Nah, selain dari dampak lingkungan, ada juga dari dampak kesehatan. Nah, radioaktif ini itu dia bersifat karsinogenik, yaitu pemicu kanker karena radiasi itu dapat merusak struktur DNA dalam sel tubuh manusia. Nah, terakhir gimana sih cara kita memastikan biar air kita tuh aman? Nah, yang pertama itu adalah menganalisis. Caranya itu ada dari pencacahan radiasi, menggunakan alat khusus yang bernama liquid scintillation counting atau gas flow proportional counter, di mana itu fungsinya adalah untuk menghitung partikel radiasi per liter airnya. Nah, solusinya adalah yang pertama itu pemilihan sumber air. Nah, kalau misalnya air yang ingin kita konsumsi itu sudah terlanjur terkena radioaktif, kita kita harus mengolah air tersebut dengan namanya sistem reverse osmosis atau RO atau juga bisa dengan alat penukar ion atau ion exchange secara khusus. Jadi, nanti air yang kita konsumsi itu bisa terhindar dari radioaktif. Nah, jadi sebagai kesimpulan, kita menilai kualitas air itu nggak bisa cuma dari satu sisi aja, nggak bisa dari parameter fisikanya doang, nggak bisa dari kimianya doang. Jadi itu tuh harus sejalan. Jadi harus dari parameter kimia, parameter fisika, parameter biologi, sama parameter radioaktivitasnya. Nah, kalau parameter fisika itu dia sebagai indikator indikator awal yang paling mudah terdeteksi karena bisa dilihat oleh mata telanjang. Terus kalau dari parameter kimia itu untuk melihat kandungan zat terlarutnya yang di dalam air. Kalau parameter biologi itu tuh untuk memastikan air bebas dari bakteri-bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh. Nah, yang terakhir itu dari parameter radioaktivitas yang penting diperhatikan karena radioaktivitas itu nggak bisa dilihat oleh mata telanjang dan harus benar-benar diteliti. Nah, intinya keempat parameter ini tuh saling melengkapi satu sama lain. Nah, dengan kita memahami parameter-parameter pencemaran air ini, itu tuh adalah langkah awal yang penting bagi kita dalam menjaga kehidupan sehari-hari. Karena emang air itu kan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi kalau misalnya air yang kita konsumsi itu aja udah nggak sehat,
itu tuh nanti masuk ke dalam tubuhnya juga nggak sehat. Nah, sekian dari kami. Semoga materi tentang parameter pencemaran air ini dapat dipahami oleh kita semua, terutama bagi yang menonton dan menyimak video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau misalnya untuk Bu Alinda, kalau misalnya ada pertanyaan atau saran, bisa disampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.